Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku mau membuat kue keciput yang rasanya enak, renyah, cara buatnya juga mudah. Bisa untuk ide isian toples pada saat hari raya nanti. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di-subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 100 gram margarin. Selanjutnya kita tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Kemudian kita tambahkan 1 saset vanili bubuk. Dan aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kalau sudah, bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya aku cukup menggunakan whisker seperti ini ya. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan tepung beras ketan. Untuk kemasannya seperti ini, aku menggunakan 500 gram. Kita masukkan bertahap, ini aku masukkan setengahnya dulu. Kemudian ini akan kita aduk sebentar. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu mendapatkan rezeki berlimpah, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Kita masukkan kembali sisa tepung beras ketannya. Tambahkan 200 ml air, ini kita masukkan juga bertahap ya. Ini aku masukkan separuhnya dulu. Kemudian ini akan kita aduk. Nah, ini aku agak terlalu berat menggunakan spatula ya, jadi aku aduk menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini aku masukkan sisa tepung beras ketannya, aku masukkan semua, kemudian aku tambahkan air. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan tekstur adonannya itu kalis ya. Jika kita pegang menggunakan tangan, tidak lengket di tangan atau di jari-jari kita. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk teksturnya seperti ini ya, nggak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Kemudian adonan ini mau aku bagi menjadi 4 sama rata. Kalau teman-teman mau bagi 5 juga boleh, silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Kemudian aku ambil satu bagian dan ini akan aku kasih pewarna makanan. Yang pertama aku menggunakan pewarna makanan warna hijau tua. Kita teteskan kurang lebih 5 tetes atau secukupnya. Nah, kalau sudah, ini aku mau aduk sampai tercampur rata. Dan untuk pemakaian pewarna makanan ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau dikira kurang hijau, boleh ditambahkan pewarna makanannya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian aku masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk memberikan pewarna pada adonan yang belum kita warnain tadi. Untuk pewarna makanannya juga bebas, mau pakai warna apa aja sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Ini tadi aku pakai warna kuning, kemudian hijau, ungu, dan juga biru. Nah, kalau sudah, kemudian ini bagian ujungnya mau aku gunting sedikit aja. Untuk plastiknya bagian ujung ini aku gunting kurang lebih 1 cm ya. Kalau teman-teman mau lebih kecil lagi lebih bagus hasilnya, jadi keciputnya nanti kecil-kecil. Kemudian kita siapkan wijen, ini aku menggunakan sebanyak 250 gram. Lalu aku ratakan di atas loyang dan ini tadi sudah aku kasih air ya bagian atasnya, kemudian aku ratakan. Maaf pada saat aku kasih air tadi tidak kerikot. Kalau sudah, kita semprotkan adonan, kemudian potong menggunakan gunting seperti ini ya. Boleh pakai spatula atau pakai scraper juga bisa. Nah, kalau sudah, ini akan kita campur seperti ini. Sambil kita pisahkan kalau ada adonan yang menempel ya. Kalau sudah, ini mau aku ayak menggunakan besek seperti ini. Kemudian beseknya ini kita ayak seperti ini supaya wijennya yang nggak nempel itu jatuh ke bawah dan bentuk dari keciputnya ini bulat.
Nah, kalau sudah, kemudian ini mau kita goreng. Sebelumnya kita siapkan wajan, lalu kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kita tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, kita masukkan keciput yang sudah kita ayak tadi. Kita tunggu sampai keciputnya mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini, kecilkan api ya. Menggunakan api kecil aja. Kita lihat kalau sudah berubah warna agak kuning keemasan, kita balik. Jangan langsung diangkat. Kalau diangkat pada saat warnanya berubah menjadi kuning keemasan, ini belum matang ya. Jadi nanti pada saat kita makan tuh masih alot. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini, kuning kecoklatan, ini keciputnya sudah matang. Dilihat dari minyaknya juga sudah tenang. Kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita lanjutkan menggoreng keciput yang belum digoreng. Jangan lupa minyaknya disaring dulu ya supaya bersih. Nah, ini tadi sudah aku goreng semua. Hasil keciputnya itu banyak banget seperti ini. Kalau teman-teman mau untuk ide jualan, boleh dikemas menggunakan toples tabung yang seperti ini ya. Nah, ini aku sambil cobain ya. Bismillah. Keciputnya sangat renyah, garing, enak, manisnya juga pas menurut aku. Cocok untuk cemilan. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.